Selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Halim Sugiarto di channel Air Hunter Community. Kita lihat bahwa di awal bulan Mei ini, hari pertama Mei, kita akan melihat bagaimana keadaan market dan kira-kira potensi apa yang bisa Anda dapat untuk mencari keuntungan. Oke, kalau kita lihat di minggu lalu, di penutupan hari Jumat, itu market tiba-tiba US dollar mendapatkan suatu kekuatan di mana terjadi aksi profit taking, dan mungkin sedikit pasar berpikir bahwa data-data ekonomi yang muncul di Amerika Serikat boleh dibilang sedikit lebih baik dari perkiraan, sehingga pasar mencoba menyesuaikan, mereka mengurangi posisi jual dolar dan akhirnya kembali membeli dolar. Itu terutama terlihat pada pair major euro US dollar dan pair major di pound sterling US dollar. Euro US dollar menurun dari level tinggi 12150-an, kemudian turun pelan-pelan hingga menyentuh mendekati 1.2000. Sementara pound sterling juga turun, kita lihat dia tidak bisa bertahan di level 1.39 hingga turun ke level 1.382010. Itu kita di hari Jumat, hari terakhir di bulan April 2021. Nah, namun kita melihat di sana juga minggu lalu mata uang Kanada, kita lihat itu major pair Kanada itu terlihat cukup kuat karena adanya satu perucapan di mana dari Gubernur Bank Sentral Fed bahwa mereka belum memikirkan soal tapering saat ini. Artinya belum ada kecenderungan ada suatu perubahan dari stimulus yang saat ini berjalan di Amerika Serikat. Dan dengan kata lain, sebenarnya perlu data ekonomi yang lebih mendukung ke depannya, hingga akhirnya maka Fed mungkin bisa melakukan suatu perubahan dari kata tapering ini. Mungkin di sana mulai ada sedikit penguatan, di mana mungkin stimulus sudah mulai dikurangi, dilihat ekonomi mulai bergerak, dan akhirnya mungkin keputusan yang akan final adalah kapan suku bunga Amerika Serikat akan dinaikkan. Tapi di Kanada sebaliknya, sementara gubernur sentralnya demikian agresif, mereka menyatakan bahwa kemungkinan besar malah di akhir atau pertengahan 2022 Kanada sudah akan menaikkan suku bunga lebih dahulu, dan itu membuat mata uang Kanada menguat bukan saja terhadap US dollar tapi juga terhadap mata-mata uang lain yang termasuk cross rate-nya, dan itu mencapai level tertinggi dalam 2-3 tahun terakhir ini. Nah, kalau minggu ini kira-kira secara fundamental kita akan mendapatkan banyak data. Biasa di awal pekan itu tentu data sangat banyak yang penting-penting, terutama kita lihat di hari Selasa. Di sana nanti ada pengumuman suku bunga Australia. Ya, kita melihat apakah bagaimana Australia menghadapi situasi pandemi corona dan kira-kira bagaimana penanganan mereka terutama terhadap tingkat pengangguran yang dirasakan masih cukup tinggi, dan apakah mereka akan segera melakukan perubahan kebijakan mengenai suku bunganya. Kemudian di New Zealand pada pagi di hari juga ada pengukuran tingkat lapangan pekerjaan dan tingkat pengangguran. Dan yang kita tunggu lagi adalah Kamis malam itu ada data dari Bank of England Inggris, di mana data ini memutuskan kebijakan moneter tentang suku bunga yang perkirakan sementara masih tetap dipertahankan dengan kemungkinan bahwa ada sedikit perubahan kata-kata, di mana kata-kata ini kemungkinan mungkin akan sedikit menguatkan pound sterling, karena boleh dibilang saat ini sudah lebih dari 50% masyarakat Inggris menerima vaksinasi, dan diharapkan efek dari vaksinasi tersebut bisa membuat perekonomian berjalan pulih seperti pasca pre-pandemi COVID 2020 kemarin. Dan kita lihat juga di hari Jumat seperti biasa di awal bulan itu selalu ada namanya data yang ditunggu-tunggu mengenai lapangan pekerjaan Amerika Serikat atau non-farm employment, dan diperkirakan saat ini juga masih sangat cukup bagus, sehingga minggu ini diperkirakan nilai dolar mungkin akan bertahan atau cenderung menguat hingga akhir pekan. Jadi kalau melihat saat ini secara teknikal, kita lihat bahwa euro dolar kemungkinan akan mengetes 1.2000, kembali ke level support di 1.1990, bahkan mungkin ke 1.1950. Namun jika ternyata gagal menembus level tersebut, maka euro dolar akan kembali naik ke level 1.2050 hingga ke 1.2120. Dan kita melihat juga pound sterling mungkin karena ada support dari Bank of England, mungkin pound sterling akan tertahan di level bawahnya sekitar 3760, bahkan paling bawah adalah 3670. Dan ini kita melihat jika tidak dapat tembus, maka pound sterling akan kembali naik ke level 1.39. Nah, 1.39 ini merupakan level krusial bagi pound sterling. Apabila lewat dari nilai tertinggi di minggu lalu, kemungkinan akan kembali ke level 1.4.
Sementara kalau lihat komoditi seperti emas, sudah dalam 2-3 pekan terakhir ini emas bertahan di area 1750 hingga 1790. Artinya bahwa pergerakan emas saat ini tidak terlalu diinginkan secara berlebihan, tapi juga tidak dijual secara berlebihan. Artinya posisi market adalah sideways. Sehingga kalau kita melihat minggu ini tidak banyak perubahan atau pergerakan data yang mencolok dari forecast, maka emas masih akan bertahan di area ini karena kita lihat sekarang memasuki awal Mei, kondisi saat ini semua sedang menunggu efek dari vaksinasi, efek dari pertumbuhan global, kita lihat apakah akan cenderung membaik. Sementara kondisi pandemi corona juga terjadi cukup pesat di India dan di Argentina, mungkin mudah-mudahan tidak merambat lagi lebih jauh dan mungkin bisa cepat diselesaikan, sehingga kita berharap bahwa pandemi corona ini akan segera berakhir dan kita bisa kembali bekerja seperti semula. Demikian analisa yang bisa saya sampaikan di awal pekan Mei pada saat ini. Saya Halim Sugiarto, Elite Hunter Community. Stay focused and keep healthy.